Subhanahu wa ta'ala. Setelahnya kita menerima hasil yang baik, kita inilah ketetapan Allah yang paling baik bagi diri dari kita. Pun sama lagi kita bicara satu hadis lagi yang bagusnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Iyad bin Himar, dari sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Nah, ini dengan Himar namanya orang kok Iyad bin Himar. Himar itu kan memang dulu nama ini kan mungkin generasi Kanjeng Nabi, terus ada generasi di atasnya Kanjeng Nabi, itu banyak orang namanya menamakan sesuai dengan binatang. Saklaba kan ada, Asad itu kan ada namanya Saklaba, namanya Asad. Itu mungkin yang karena ketika itu nama-nama itu banyak yang begitu. Nama-nama itu banyak yang menggunakan nama-nama binatang. Enggak tahu mungkin generasinya seperti kita kenal di Indonesia, di Jawa kan ada kebu hijau. Ini kan aja ini ada nama kok kebu hijau itu kan yang binatang. Nah, ini macam itu saya kira. Nama itu ya begitu itulah. Mungkin generasi. Nah, kalau sekarang nama itu yang baik yang merupakan doa, harapan, kadang-kadang sejarah. Pun An Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu auha ilayya. Auha yang memberi wahyu kepada kita, kepada saya. Jadi wahyu kepada saya. Wahyu kepada Kanjeng Nabi, wahyu ini an tawadhu, an ini tawadhu, bertawadhulah kalian. An ini kalau kita membaca gramatika bahasa Arab, an itu bisa masuk kepada fi'il mudhari, an yaqra'al Qur'an, itu yang banyak an masdariyah. An masdariyah, an masuk fi'il mudhari, bisa juga menasabkan fi'il mudhari. Kalau an masuk fi'il madhi itu hanya berfungsi sebagai masdariyah saja, karena fi'il madhi itu tidak bisa dinasabkan dengan an. Tapi juga an kalau masuk fi'il amar seperti ini, innallaha ta'ala auha ilayya. Apa maksudnya Allah? Allah memberi wahyu kepada saya. Wahyunya itu antawadhu. Ini bertawadhulah kalian. Ini ada an masuk pada fi'il amar. Memang bisa. An masuk fi'il amar itu juga bisa. An masuk fi'il nahi juga bisa. Contohnya wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah. Di an kan la ta'budu illa iyyah, la ta'budu itu fi'ilnya fi'il amar. Bisa kemasukan an, namanya an tafsiriyah. An yang tafsiriyah. Maksudnya apa? Ini untuk an ini untuk mengalihkan, merubah, ya, memindahkan antaranya kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung. Jadi dari kalimat tidak langsung menuju ke kalimat langsung. Kalimat tidak langsung, innallaha ta'ala auha, Allah memberi wahyu kepada kita. Ini kan hanya kalimat berita, tidak langsung kan. Allah memberi wahyu kepada kita, kepada saya, kata-kata Nabi. Nah, terus setelahnya ini kalimat langsung, tawadhulah kalian. Ini tawadhulah kalian, berendah dirilah kalian. Seperti ayat tadi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menetapkan, Allah
wa qada rabbuka, Tuhan kamu telah menetapkan, ya, menetapkan. Apa ketetapannya Allah atau memerintahkan? Apa yang perintahnya Allah? Allah ta'budu illa iya. Kamu jangan menyembah, kamu jangan berbakti kecuali kepada Allah. Ini kan kalimat langsung. Kamu jangan berbakti kecuali kepada Allah. Nah, tadi kan kalimat tidak langsung. Tuhanmu menetapkan. Ini ada ketetapan Allah, ketetapan Tuhan. Nah ini, jadi satunya kalimat tidak langsung, satu kalimat langsung. Ini kalau dalam gramatika bahasa Arab. Tapi juga ada an. Ini bisa mukhaffaf daripada anna. Jadi an ini mukhaffaf daripada anna. Ini biasanya maksudnya setelahnya itu jumlahnya jumlah ismiyah yang diawali dengan huruf yang banyak yang menasahkan, yang ambil nawasih, ambil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Contohnya ada yang contohnya mungkin asyhadu an la ilaha illallah. An itu bukan yang menasabkan fi'il mudhari, bukan, tapi an itu mukhaffaf daripada anna. Wa qada rabbuka asyhadu an, kemudian la ilaha illallah. Itu gramatika bahasa Arab. Jadi, dan kadang-kadang an ini juga termasuk mukhaffaf daripada anna kalau masuknya kepada amil huruf yang sudah mengamal kepada huruf yang lain. Contohnya ayat sabu an lam yarahu ahad. Ada an, ada lam. Lam itu menjazmkan fi'il mudhari, yarahu, lam yarahu. Lah annya itu kan tidak bisa ngamal, padahal huruf itu harus mengamal. Al huruf itu harus yang banyak amilah, tidak makmulah, mengamal tidak diamalkan. Maka ini harus mengamalkan supaya bisa ngamal, diamalkan menjadi mukhaffaf daripada anna. Ada isim, masih ada khobar. An ya la ta'budu an lam yarahu ahad. Annya itu ismu ya'malu amala anna, atau mukhaffaf daripada anna yang bisa mengamal. Ini ya sama ini. Ini kebetulan ini hanya masdariyah. Innallaha ta'ala, Allah ta'ala itu auha ilayya an tawaddu'lah kalian. Ini hatta la yabghiya. Ini juga luar biasa. Hatta la yabghiya. Bukan la yabghiya. Hatta, karena hatta itu menasabkan fi'il mudhari. Dan la itu satu-satunya huruf yang tidak bisa mengamalkan, yang tidak bisa menghalangi amalnya amil. Itulah an la yakuna. Ini an la yakuna. Ini la-nya tetap tidak bisa menghalangi amil. An itu bisa mengamal kata setelahnya an, setelahnya la. Biasanya huruf itu menghalangi yang banyak. Kalau menghalangi fungsinya jadi lain. Contohnya inna ma al-a'malu binniyat. Ma itu menghalangi amalnya inna ma. Akhirnya setelahnya inna ma menjadi mubtada. Itu gramatika bahasa lah. Yang harus, kalau sudah penik-penik harus tahu. Allah ya belia akadun. Ini sehingga la yabghiya ahadun, seseorang itu tidak melampaui batas. Bahwa ini aywa at-tajawuz, tajawuzul had biqaulin aw fi'lin. Jadi sehingga seorang itu tidak melampaui batas, baik di dalam ucapan ataupun di dalam perilaku. Ya wajar-wajar saja. Ini tawadhu. Jadi agar supaya orang itu ketika mengucapkan sesuatu kepada orang tidak melampaui batas sangat keras, sangat kasar, ya janganlah. Ini
Jadi karena apa? Orang lain itu punya perasaan seperti kita. Kalau kita dikatakan keras, bagaimana perasaan kita? Kalau kita dikatakan kasar, bagaimana perasaan kita? Sama. Jadi orang lain itu juga punya perasaan pada kita. Jadi kalau membuat kata-kata, jangan sampai melampaui batas-batas kewajaran. Bahkan hatta ketika kita memperingatkan seseorang itu boleh. Al-amr bil ma'ruf an-nahyu anil mungkar, itu boleh, baik. Bahkan punya keharusan. Kita itu disuruh amar ma'ruf, nahi mungkar, memerintahkan yang bagus, melarang yang mungkar. Tapi tolong ketika kita memperingatkan sesuatu, ngandani sesuatu, apalagi orangnya ada, jangan di muka orang banyak. Keliru. Jadi ketika ada orang itu berperilaku keliru, terus kita peringatkan di muka orang banyak, itu tidak mengenai, itu namanya di kitab ini jelentrekkan, itu sama dengan ngetrek kejelekannya orang lain. Karena tidak betul itu. Apalagi kalau orang itu punya wibawa. Jadi orang wibawa, walaupun kita mungkin lebih berwibawa, itu menjelekkan itu. Istilahnya bahasa apa-apanya, taudeh, bukan taudeh. Taudeh kan menjelaskan itu. Ada dalam kitab, di dalam istilah balaghah itu ada yang melek-melekno kepada orang, itu tidak bagus. Itu tidak bagus. Jadi yang baik apa tadi? Yang wajar. Kalau kita ingin memperingatkan seseorang yang ke orang itu tidak bagus, tolong kalau bisa face to face. Saman panggil, kita beritahu, itu tidak, jangan diulang lagi, hal itu tidak baik. Itu mengena. Tapi kalau kita langsung kadang-kadang tidak mengena, karena mereka orang tadi harga dirinya itu merasa direndahkan. Karena itu terus dia akhirnya apa? Akhirnya bisa jadi melawan. Kalau tidak melawan, mungkin timbul kebencian dia kepada diri kita yang memperingatkan. Nah ini makanya kita tawadu kepada siapa saja, baik dalam ucapan. Saya masih ingat, kami itu punya Kiai almarhum Kiai Haji Marzuki Dahlan. Itu Kiai top, sing mendirikan menantunya Kiai Manaf, pendiri Pondok Lirboyo diri itu. Saya pernah belajar pada beliau. Beliau itu kalau dengan santri kromo, saking bundikan, ya Allah, mau seorang kiai sudah sepuh dengan kita masih anak-anak, itu beliau itu komunikasinya pakai bahasa kromo. Ini kan luar biasa tawadu itu. Maka mestinya yang kan aku pilih, kan mesti macam itu. Enggak, beliau itu kromo, saking budi saya pergi. Kalau minta ijazah yaitu pada nopo meriki ya, pada nyuwunnya ya, terus diberitahu sama ini itu. Jadi amat sangat tawadu. Itu kiai yang besar, tapi tawadu kepada murid. Ya ini kan luar biasa. Ini perintahnya Allah, karena merintahkan Kanjeng Nabi. Ini perintahnya Allah. Allah memberi wahyu kepada Kanjeng Nabi. Jadi wahyunya Kanjeng Nabi, hanya Allah kepada Rasulullah, Kanjeng Nabi ini bisa berupa Al-Quran, bisa berupa Al-Hadis. Al-Quran juga wahyu, Al-Hadis juga wahyu. Ada yang membedakan, kalau Al-Quran itu hanya teksnya, isinya dan teksnya itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Tetapi kalau hadis itu hanya intinya dari Allah, teksnya mungkin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis antawadu. Nah, ini tujuannya apa? Kata supaya kita tidak melampaui batas, baik dalam ucapan, tadi contoh di dalam ucapan. Jadi kalau gitu ya ucapan dengan bagus lah, dengan siapapun. Dengan istri juga bagus, dengan anak
juga bagus. Karena kalau kita terlalu keras, kasar, kadang-kadang orang yang perasaannya halus itu merasa tersinggung. Walaupun kata-kata kita itu kata-kata itu benar. Jadi kata-kata itu benar, kata-kata itu benar. Tapi kan tadi metodologinya keliru, itu bisa jadi keliru. Nah ini kalau gimana? Kalau qulil haqqa walau kana murran, kenapa? Katakan yang benar walaupun pahit rasanya. Diungkapkan tidak enak, ya itu bisa. Tapi itu tempatnya kan ada metodologinya. Ini kan kalau orang diperingatkan kan nggak enak juga kan, dikatakan itu kan ya pahit rasanya. Ini bagi kita untuk menyampaikan atau bagi orang yang kita sampaikan. Tapi ada supaya kena maksudnya. Murron itu kan ya sakit itu. Nah, kalau diperingatkan nggak enak. Walaupun kata-kata itu dilakukan ya pahit akhirnya itu. Karena mestinya yang dia senangi, tapi terus tidak boleh dilakukan. Ini. Tapi itu perlu. Tapi ada metodologi supaya kita tidak tawajawus anil haq. Fi'lan juga macam itu. Perilaku. Jadi kita punya aktivitas perilaku. Ya jangan melampaui batas. Kalau kita menjadi over, nah itu nggak bagus. Over itu juga tidak bagus. Kalau apalagi overacting itu nggak bagus juga. Perilaku pekerjaan yang baik ya, yang wajar saja. Ini tawadu pada siapa saja. Tawadu, jangan overacting. Kalau berperilaku ya mungkin perilaku yang kasar. Ini kan ya perilaku yang tidak menyenangkan orang. Sedot, ini enggak bagus. Nah, yang biasa-biasa saja wajar. Kalau tidak setuju ya mungkin bagaimana tindakan kita yang tidak menyinggung orang lain. Kalau orang katanya kan yakfi insan bil isyarah. Manusia itu cukup dengan isyarah. Beda antara manusia dengan binatang. Kalau binatang pakai bil aso, kalau orang cukup pakai isyarah. Mungkin dengan sindiran. Itu cukuplah dengan sindiran, dengan aktivitas yang kelihatannya. Ya, tapi jangan overacting. Ya, ini orang kenapa kok begini? Itu kalau orang punya ilmu, orang ilmuwan, orang yang perasaannya dalam sudah memerintahkan dia. Kenapa ya kok dia begitu? Ini akan introspeksi. Mungkin saya salah. Jadi ada tindakan sedikit saja dia sudah merasa. Walaupun mereka itu melakukannya tidak overacting. Jadi makanya al-insan itu cukup bil isyarah. Ini la tabri hatta labriya ahadun ala adin. Kalau kita tawadu, ini jangan sampailah seseorang itu melampaui batas, melakukan aktivitas baik itu qaul atau fi'il, perilaku yang melampaui batas. Ini pada seseorang ahadun ala ahadin, iya kan? Ini karena interaksi seseorang. Jadi interaksi hubungan ini kan bagus Islam itu, bagus itu. Ya. Cobalah seperti contoh ini aliran dan keras, kadang-kadang kasar itu pidato mengatakan itu salah, kan gak enak itu. Wong di muka orang banyak, apalagi tunjuk hidung si A itu keliru. Nah, monggo lah kalau ingin Anda datang aja kepada orang yang ahli, ajak ada diskusi ya. Nanti mungkin kerja taslim dia akan ngomongi pada masyarakatnya yang benar. Nah, tidak terus itu enggak betul. Nah, ini oke. Wala yafkhar ahadun ala ahadin. Nah, ini juga ada. Wala yafkhar ini di sini ada tafsirnya bagus. Ayyaj'ala li nafsihi fadlan ala ghairihi. Yani wa hadza istira'un li ghairi. Jadi jangan dia menjadikan dirinya itu lebih daripada yang lain. Ini. Jadi kita tidak boleh punya perasaan lebih daripada yang lain. Tidak boleh. Ini namanya
sombong. Jadi kita itu tuh sama di mata Allah itu sama. Nah, yang membedakan kan inna akramakum indallahi atqakum. Ini kualitas ibadahnya saja, yang ketakwaannya saja yang bisa membedakan kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah sama itu. Inna akramakum indallah. Yang paling mulia menurut Gusti Allah itu atqakum. Tapi di sama-sama manusia ini sama. Itu namanya adalah tasbih sama. Tidak boleh kita merasa lebih. Buktinya apa? Kalau Islam lihat di mata hukum kita itu sama. Tidak boleh beda. Nanti kisahnya Qadhi Syurah kan sudah jelas itu. Di mata hukum kita itu sama. Antaranya anak pejabat, anaknya orang kaya, atau orang kaya, orang miskin, orang kuat, itu sama. Mestinya di mata hukum harus sama. Maka ketika dulu itu ada yang mengatakan yang tidak setuju ketika ada kasus ada seseorang mencuri jagung hanya beberapa buah saja, buah jagung itu, ini sampai dilaporkan akhirnya dihukum. Itu berang jagung. Akhirnya kan ini mestinya, apalagi ada indikator orang itu memang tidak bisa makan. Jadi memang salah. Kenapa kok tidak minta? Mungkin dia takut malu terus nyolong. Memang salah. Tapi kan itu dihukum ya lantak uang. Mungkin hukumannya sama lah mestinya. Kalau mau dihukum ya monggo, tapi harus sama. Ketika ada orang yang punya kekuasaan, orang punya kekuatan, orang punya ini juga dia itu dihukum kalau melakukan persoalan yang sama. Itu misalnya harus macam itu adalah Islam mengajarkan macam itu. Jadi kalau kita tawadu, dampaknya kita tidak bolehlah merasa kita itu lebih utama daripada orang lain. Itu namanya kalau ada bandingan pada orang lain, itu namanya fakhr. Kalau ujub, beda lagi. Kalau ujub itu kita merasa kagum pada diri kita sendiri, itu juga enggak boleh. Ujub itu enggak boleh. Jadi kita itu ketika merasa, wah alhamdulillah saya bisa ini, merasa kagum orang lain tidak bisa, saya kok bisa mengagumi dirinya sendiri. Tidak boleh juga, berarti etika. Caranya gimana? Ya kita mensyukurilah, alhamdulillah Allah mentakdirkan ini ditolong oleh pangeran. Ya kita ditolong oleh. Jadi kita merendahkan diri bahwa kita bisa melakukan sesuatu itu tidak lepas dari pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ikrar kita dengan wildan la haula wala quwata illa billah. Itu kalau mengatakan kan la haula ora ono kekuatan, ya oke, la haula ora ono doyo sumingkir saking maksiat. Orang Jawa itu nek mana nih detail itu enggak tahu orang Jawa iso ngono piye. Ini la haula itu kan maknane ora ono doyo sumingkir saking maksiat. Jadi tidak ada kekuatan untuk menghindarkan dosa. Wala quwata lan ora ono kekuatan untuk melakoni ibadah, dan tidak ada kekuatan untuk beribadah illa billahi amin, kecuali pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa itu. Diikrar penyerahan diri, la haula wala quwata illa billah. Jadi kita bisa begini, ya alhamdulillah, kadang-kadang kebaikan dilewatkan kita kepada kita syukur aja kepada Allah. Ada kebaikan juga lewatnya kepada diri kita. Ya kita itu ya alhamdulillah dilewati macam itu. Jadi jangan terus kita merasa saya jangan. Itu tidak bagus itu, apalagi merasa dirinya lebih dari orang lain. Maka kemarin ini kan kaitannya dengan kemarin tuh
lau itu tidak boleh. Lau apa katanya? Kalau, nah ini lau itu kan kalau tidak ada saya, kamu nggak jadi orang. Ini juga nggak betul juga. Kalau tidak ada saya, kamu tidak jadi orangnya jadi. Kalau tidak lewat kamu, ya Allah akan melewatkan orang lain. Kalau tidak melihat kamu, ya Allah melewatkan. Kalau orang itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi qadarnya Allah sudah jelas. Itu begini, B itu begini. Mungkin lewat orang. Nah, kalau kita dilewati, ya alhamdulillah. Jadi dilihatkan pada kita. Jadi itu kan kita berarti kita bisa melakukan kebaikan. Kalau kebaikan lewat kita. Jangan terus kita sombong karena dari kita. Itu pertolongan Allah. Kalau memilih kita untuk bisa menolong orang lain. Seandainya kita tidak bisa, saya tidak menolong, ya Allah akan melewatkan pada yang lain. Nah, yang lain. Karena si A itu sudah ditakdir macam itu. Ditakdir kaji kok. Mungkin gak tak tolong ke iso kaji ya iku. Oleh lho ya enggak. Nek ora mbok kae ya dikei wong liya. Wong Gusti Allah nakdirkan si A itu sudah haji. Ya, ini kan kita tidak sombong, tidak merasa lebih dari orang yang lain. Wah, ini bagus ya kira itu ya. Jadi ini fikul hadisnya ini al-amru bitawadhu wa khafdil najah lil mu'minin, janah lil mu'minin. Jadi kita diperintahkan oleh untuk tawadhu dan merendahkan diri. Makanya ada sabda Nabi, man tawadhu'a rafa'ahu wa man takabbara wada'ahu. Ini barang siapa rendah diri akan diangkat oleh Allah. Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan karena apa? Karena pengakuan mereka, karena ikrar mereka, karena keyakinan mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikrar mereka, dia ikrar bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau begitu yang dilakukan itu tidak lepas dari pertolongan Gusti Allah. Iya kan itu. Jadi ikrar mereka, pengakuan mereka, ngakoni dia, meyakini dia, yakin. Akhirnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis dadi wali pamane, dadi wali. Iku ya ora rumangsa. Nek kadang-kadang wis dadi wali rumangsa, itu juga dosa bagi wali gitu tuh. Dosa. Ini kalau malu harus bahkan harus semua perilaku mereka itu adalah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bitawadhu. Ini wa khafdil janah lil mu'minin, dan merendahkan diri. Janah itu sayap. Nah, jadi surah usah ada janah lambung, ini janah itu artinya sayap. Jadi kita merendahkan diri kepada orang lain. Siapa tahu ya, ini kan berdasarkan metodologinya kalau Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nek kita itu tahu anak kecil, kita juga bisa merendahkan diri. Itu nyombongi. Iki arek cili umur saya 9 tahun kok serkep ning gone masjid. Aku wis tuwa. Ilu kadang-kadang ning masjid ana alangan sithik ya ora iso ning masjid. Berarti ibadahnya anak ini itu lebih baik, lebih bagus daripada saya. Kualitasnya. Jadi kita tawadhu kepada anak. Orang dikasari anak itu. Nah ini kepada orang sesama juga macam itu. Kalau sama ini anak ini kok usianya sama dengan saya, tapi ternyata kok ibadahnya, aktivitasnya kok lebih baik daripada saya. Berarti orang ini justru lebih bagus daripada saya. Yang muda juga macam itu. Orang ini lebih tua daripada saya. Berarti dia itu aktivitasnya lebih, makan garamnya lebih banyak daripada saya. Pengalaman ibadahnya sudah lebih banyak daripada saya. Itu kan ya. Terus waktu ibadahnya relatif lebih banyak daripada saya. Oleh karena itu orang tua itu lebih bagus daripada saya. Jadi akhirnya dia itu posnya selalu merendahkan diri. Kepada orang lebih tua juga merendahkan diri, sesama juga merendahkan diri, kepada anak yang lebih kecil dari dia juga merendahkan diri. Itu namanya di sini khafdul janah, namanya merendahkan diri. Ini
jangan sombong, enggak betul sombong itu. Arek cilik ropo kon lho, ya enggak betul itu. Mungkin kecil itu dia tahu. Nah, ini mungkin dalam ilmu pengetahuan kan Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Itu ilmu pengetahuan. Kamu itu diberi ilmu oleh Allah hanya sedikit. Ilmu yang diberikan Anda itu hanya sedikit. Mungkin adalah sesuatu ilmu yang Anda tahu, Anda tidak tahu, mungkin orang lain tahu. Nah, itu mungkin juga ada orang yang lain lebih tahu daripada kita. Ini mungkin. Walaupun ilmu kita banyak, pinter, tapi tetap direndahkan diri karena meyakini bahwa walaupun ilmunya dia banyak, mungkin ada orang lain itu yang lebih rendah. Mungkin itu pandangan dia, tapi ilmunya lebih ada, ilmu yang dia tidak ketahui, dia tahu. Maka dulu pernah saya katakan, contohnya itu dalam kitab Imam Abu Hanifah. Ketika bertanya, ini kan pada pembantunya perempuan lagi. Nah, yang ditanya pada Abu Hanifah sudah terkenal ilmuwan yang faridu zamani, orang satu-satunya yang pinter di kala itu. Nah, tapi dia tetap tanya kepada ini. Ini kan ini buktinya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu kan pernah sudah punya ilmu top. Imam Ghazali itu jadi imam, buat direktur madrasah nizamiyah, kepala sekolah ketika itu. Lalu ketika dia sholat, nah itu kan adiknya itu mufaraqah. Nah, ketika salam ditanya, kenapa kok mufaraqah? Karena merasa kalau kakaknya itu ditanya, kenapa dik kamu kok mufaraqah? Karena sampai tadi sholatnya tidak khusyuk. Ini padahal dia direktur ini. Masih kalah dengan adik beliau, saudara beliau yang notabene dia tidak apa-apa. Akhirnya Imam Ghazali pergi belajar. Akhirnya menjadi orang ahli tasawuf itu. Belajar lagi beliau. Merasa kurang padahal sudah menjadi imam besar, direktur. Kalau sekarang rektor. Nah, sudah top ilmunya, sudah top di kala itu. Dia karena dari keilmuan. Karena dulu mungkin yang diangkat kepala sekolah itu yang paling pintar, tetapi ada ilmu sedikit yang dia tidak tahu, tapi adiknya itu ngerti. Adiknya itu lebih ngerti tentang ilmu itu, walaupun ilmu yang lain ini lebih Al-Ghazali. Akhirnya Imam Ghazali terus pergi belajar, akhirnya tahu gurunya di mana, ditunjukkan gurunya si A. Imam Ghazali belajar di sana, pulang menjadi ahli tasawuf itu. Ini sudah pintar. Jadi Imam Ghazali itu pintar filsafat, pintar fikih, pintar itu. Itu apa namanya yang menunjukkan kepiawaiannya mana? Bukunya Imam Ghazali itu loh. Itu ilmiah, logikanya bagus. Ihya Ulumuddin itu logikanya bagus. Oleh karena itu walaupun sudah beratus-ratus tahun itu masih dikaji orang, masih pantas. Sering orang mengungkapkan itu karena logik itu logik. Yang mungkin contoh yang gampang, sederhana saja. Kalau dia bicara syukur itu kan dibagi tiga. Ada al-ilmu, ada al-hal, ada al-amal. Bagus sekali. Jadi orang bisa syukur menurut Ghazali itu punya pengetahuan. Kan logika. Kalau tidak tahu nikmat, mana orang itu bisa syukur. Orang bisa syukur itu harus punya ilmu. Tahu ma'rifatun nikmat. Loh, ini kan. Kalau tidak tahu ya tidak bisa terima kasih. Wong tidak tahu nikmat, mana bisa terima kasih. Maka pengetahuan itu penting, ilmu itu penting. Nah ini makin dalam ilmunya orang itu juga akan makin tahu akan nikmat Allah kepada dia. Jadi maka di sana jelaskan walaupun ukuran yang banyak kan menyenangkan, ukuran kan parameter diri, mestinya parameternya Gusti Allah. Itu kan jadi akhirnya orang itu walaupun sakit tetap dia itu berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena merasa
bahwa penyakit yang ada pada dirinya itu ada yang terbaik, nikmatnya Allah yang terbaik diberikan kepada dirinya. Kalau dia sakit, nah dia tuh nerimo sakit, dia merasa sabar. Itu kan kesabaran orang yang sakit itu bisa mengampuni dosa-dosa mereka. Kan luar biasa itu. Karena kesabaran orang sakit bisa mengampuni dosa mereka. Nah itu kan harus tahu. Nek mboten ro wong loro yo miso-miso jenengan pirsani banyak orang loro di rumah sakit itu bengok yo apa sih dah. Karena tidak punya ilmu pengetahuan. Tapi kalau dia punya ilmu pengetahuan, tidak, dia akan diam, akan ini karena ilmu. Nah, ini. Makanya kalau betul, kalau ingin syukur harus tahu ilmu itu, ilmiah itu. Yang kedua, punya sikap. Oh, sikapnya apa? Kalian sikap mungkin faroh, mungkin seperti optimis. Kalau itu sikap roja. Dari sikap iso apa ya roja, mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya isinya mau iso mau arep-arep tok wong ngamal wis ora iso. Coba nek wis sakit lumah-lumah ngene amben salat wis agak iso, ngamal wis ora iso, duwe wis entek ya apa? Ya roja. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan sikap. Sikap mengharap. Masih tapi nek buat nerimo yo niku swambak piso-pisoan wong latihan wong loro ya menen alternatif juga dokter gak iso dukun gak iso bareng mati niku napa nek batin ora dukun liya apa mati kok ora terima itu berarti tidak terima kali kodok dari Gusti Allah. Terus sikapnya destruktif, sifatnya negatif. Karena apa? Tidak punya ilmu pengetahuan. Nah ini gini. Nah, yang ketiga baru al-amal, aktivitas kita harus yang bagus. Ya, yang aktivitas yang menggunakan nikmat itu sesuai dengan keperuntukannya. Sarfun milima yardohu. Apa diberi nikmat ini ya digunakan untuk ini. Punya tangan digunakan untuk apa? Ya semampunya. Yang penting dia usaha, jangan sampai kita gunakan untuk melanggar aturannya Gusti Allah. Ono pikiran, orang pikiran ngeres tok ada. Orang pikiran itu kusudon tok Allah ora enek apike wong. Itu juga enggak betul. Nah ini kan kalau kita bukan pikiran digunakan untuk berpikir yang positif. Husnudan ibune wong. Nah ini jadi bagus. Mungkin ini jadi al-amru bitawaddu wa khafdul janah lil mu'minin. Wallahu a'lam bishawab. Ini karena saya lebih bagus akhir ini akhlak ini. Mudah-mudahan kita ini diberi kekuatan, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala biar belajar tidak hanya belajar saja tapi belajar ilmu yang amalia. Kalau bisa kita gunakan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini tidak bisa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yamtini bil 'atiyah, ya sahibal mawahib samiyah. Salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah wa ighfir lana ya dalawna fi hadhihi al-'ashiyah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'i sabil. Nas'aluka husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Subhanahu wa ta'ala. Setelahnya kita menerima hasil yang baik, kita inilah ketetapan Allah yang paling baik bagi diri dari kita. Pun saat lagi kita bicara satu hadis lagi yang bagusnya. Bismillahirrahmanirrahim.
An Iyad bin Khimar, dari sahabat Iyad bin Khimar radhiyallahu anhu. Ya, ini dengan Khimar namanya, orang kok Iyad bin Khimar. Khimar itu kan memang dulu nama, ini kan mungkin generasi Kanjeng Nabi, terus ada generasi di atasnya Kanjeng Nabi, itu banyak orang namanya menamakan sesuai dengan binatang. Saklaba kan ada, Asad itu kan ada namanya Saklaba, namanya Asad. Itu mungkin yang karena ketika itu nama-nama itu banyak yang begitu. Nama-nama itu banyak yang menggunakan nama-nama binatang. Nggak tahu mungkin generasinya seperti kita kenal di Indonesia, di Jawa kan ada kebu hijau. Ini kan aja, ini ada nama kok kebu hijau, itu kan yang binatang. Nah, ini macam itu saya kira. Nama itu ya begitu, itulah. Mungkin generasi. Nah, kalau sekarang nama itu yang baik, yang merupakan doa, harapan, kadang-kadang sejarah. An Iyad bin Khimar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu auha ilayya. Auha, yang memberi wahyu kepada kita, kepada saya. Jadi wahyu kepada saya, itu wahyu kepada Kanjeng Nabi. Wahyu ini an tawadhu, an ini tawadhu, bertawaduklah kalian. An ini kalau kita membaca gramatika bahasa Arab, an itu bisa masuk kepada fi'il mudhari. An yaqra'al Qur'an, itu yang banyak hanya an masdariyah. An masdariyah, an masuk fi'il mudhari. Bisa juga menasabkan fi'il mudhari. Kalau an masuk fi'il madhi, itu hanya berfungsi sebagai masdariyah saja, karena fi'il madhi itu tidak bisa dinasabkan dengan an. Tapi juga an kalau masuk fi'il amar seperti ini, innallaha ta'ala auha ilayya. Apa maksudnya Allah? Allah memberi wahyu kepada saya. Wahyunya itu antawadhu. Ini bertawaduklah kalian. Ini ada an masuk pada fi'il amar. Memang bisa. An masuk fi'il amar itu juga bisa. An masuk fi'il nahi juga bisa. Contohnya wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah. Di an kan la ta'budu illa iyyah. La ta'budu itu fi'ilnya fi'il amar. Bisa kemasukan an, namanya an tafsiriyah. An yang tafsiriyah. Maksudnya apa? Ini untuk an ini untuk mengalihkan, merubah, ya, memindahkan antaranya kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung. Jadi dari kalimat tidak langsung menuju ke kalimat langsung. Kalimat tidak langsung ini, innallaha ta'ala auha, Allah memberi wahyu kepada kita. Ini kan hanya kalimat berita, tidak langsung kan. Allah memberi wahyu kepada kita, kepada saya, kata-kata Nabi. Nah, terus setelahnya ini kalimat langsung, tawaduklah kalian. Ini tawaduklah kalian, berendah dirilah kalian. Seperti ayat tadi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menetapkan, Allah wa qadha rabbuka, Tuhan kamu telah menetapkan, ya, menetapkan. Apa ketetapannya Allah, atau memerintahkan? Apa yang ketetapannya Allah? Alla ta'budu illa iyyah. Kamu jangan menyembah, kamu jangan berbakti kecuali kepada Allah. Ini kan kalimat langsung.
kamu jangan berbakti kecuali kepada Allah. Nah, tadi kan kalimat tidak langsung. Tuhanmu menetapkan. Ini ada ketetapan Allah, ketetapan Tuhan. Nah ini, jadi satunya kalimat tidak langsung, satu kalimat langsung. Ini kalau dalam gramatika bahasa Arab. Tapi juga ada an. Ini bisa mukhaffaf daripada anna. Jadi an ini mukhaffaf daripada anna. Ini biasanya maksudnya setelahnya itu jumlahnya jumlah ismiyah yang diawali dengan huruf yang banyak yang menasahkan, yang ambil nawasih, ambil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Contohnya ada yang contohnya mungkin asyhadu an la ilaha illallah. An itu bukan yang menasabkan fi'il mudhari, bukan, tapi an itu mukhaffaf daripada anna. Wa qad rabbani asyhadu an kemudian la ilaha illallah. Itu gramatika bahasa Arab. Jadi dan kadang-kadang an ini juga termasuk mukhaffaf daripada anna kalau masuknya kepada amil huruf yang sudah mengamal kepada huruf yang lain. Contohnya ayat sabu an lam yarahu ahad. Ada an, ada lam. Lam itu menjazmkan fi'il mudhari, yarahu, lam yarahu. Lah annya itu kan tidak bisa ngamal. Padahal huruf itu harus mengamal. Al huruf itu harus yang banyak amilah, tidak makmulah. Mengamal tidak diamalkan. Maka ini harus mengamalkan supaya bisa ngamal, diamalkan menjadi mukhaffaf daripada anna. Ada isim, masih ada khobar. An ya la ta'budu an lam yarahu ahad. Annya itu ismu ya'malu amala anna, atau mukhaffaf daripada anna yang bisa mengamal. Ini ya sama ini. Ini kebetulan ini hanya masdariyah. Innallaha ta'ala, Allah ta'ala itu auha ilayya an tawaddu'lah kalian. Ini hatta la yabghiya. Ini juga luar biasa. Hatta la yabghiya. Bukan la yabghiya. Hatta, karena hatta itu menasabkan fi'il mudhari. Dan la itu satu-satunya huruf yang tidak bisa mengamalkan, yang tidak bisa menghalangi amalnya amil. Itulah an la yakuna. Ini an la yakuna. Ini la-nya itu tetap tidak bisa menghalangi amil. An itu bisa mengamal kata setelahnya an, setelahnya la. Biasanya huruf itu menghalangi yang banyak. Kalau menghalangi fungsinya jadi lain. Contohnya inna ma al-a'malu binniyat. Ma itu menghalangi amalnya inna ma. Akhirnya setelahnya inna ma menjadi mubtada. Itu gramatika bahasa lah. Yang harus, kalau sudah penik-penik harus tahu. Allah ya belia akadun. Ini sehingga la yabghiya ahadun, seseorang itu tidak melampaui batas. Bahwa ini aywa at-tajawuz tajawuzul haq bil qaulin aw fi'lin. Jadi sehingga seorang itu tidak melampaui batas, baik di dalam ucapan ataupun di dalam perilaku. Ya wajar-wajar saja. Ini tawadhu. Jadi agar supaya orang itu ketika mengucapkan sesuatu kepada orang tidak melampaui batas sangat keras, sangat kasar, ya janganlah. Ini. Jadi karena apa? Orang lain itu punya perasaan seperti kita. Kalau kita dikatakan keras, bagaimana perasaan kita? Kalau kita dikatakan kasar, bagaimana perasaan kita? Sama. Jadi orang lain itu juga punya perasaan kepada kita. Jadi kalau membuat kata-kata jangan sampai melampaui batas-batas kewajaran.
Bahkan hatta ketika kita memperingatkan seseorang itu boleh. Al-amr bil ma'ruf an-nahyu anil mungkar itu boleh, baik. Bahkan punya keharusan. Kita itu disuruh amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang bagus, melarang yang mungkar. Tapi tolong ketika kita memperingatkan sesuatu, ngandani sesuatu, apalagi orangnya ada, jangan di muka orang banyak. Keliru. Jadi ketika ada orang itu berperilaku keliru, terus kita peringatkan di muka orang banyak, itu tidak mengenai, itu namanya di kitab ini jelentrekkan, itu sama dengan ngetrek kejelekannya orang lain, karena tidak betul itu. Apalagi kalau orang itu punya wibawa. Jadi orang wibawa, walaupun kita mungkin lebih berwibawa, itu menjelekkan, itu istilahnya bahasa apa-apanya taudeh, bukan taudeh kan menjelaskan itu. Ada dalam kitab, di dalam istilah balaghah itu ada yang melek-melekno kepada orang, itu tidak bagus. Itu tidak bagus. Jadi yang baik apa tadi? Yang wajar. Kalau kita ingin memperingatkan seseorang yang ke orang itu tidak bagus, tolong kalau bisa face to face. Saman panggil, kita beritahu, itu jangan diulang lagi, hal itu tidak baik. Itu mengena. Tapi kalau kita langsung kadang-kadang tidak mengena, karena mereka orang tadi harga dirinya itu merasa direndahkan. Karena itu terus dia akhirnya apa? Akhirnya bisa jadi melawan. Kalau tidak melawan, mungkin timbul kebencian dia kepada diri kita yang memperingatkan. Nah ini makanya kita tawadu kepada siapa saja, baik dalam ucapan. Saya masih ingat, kami itu punya kiai almarhum Kiai Haji Marzuki Dahlan. Itu kiai top. Sing mendirikan menantunya Ki Manaf, pendiri Pondok Lirboyo Kediri itu. Saya pernah belajar pada beliau. Beliau itu kalau dengan santri kromo, saking bundikan, ya Allah, mau seorang kiai sudah sepuh dengan kita masih anak-anak, itu beliau itu komunikasinya pakai bahasa kromo. Ini kan luar biasa tawadu itu. Maka mestinya yang kan aku pilih, kan mesti macam itu. Enggak, beli itu kromo, saking budi saya pergi. Kalau minta ijazah yaitu pada nopo meriki, pada nyuwunnya ya terus diberitahu sama ini itu. Jadi amat sangat tawadu. Itu kiai yang besar. Tapi tawadu kepada murid. Ya ini kan luar biasa. Ini perintahnya Allah, karena merintahkan Kanjeng Nabi. Ini perintahnya Allah. Allah memberi wahyu kepada kanjeng Nabi. Jadi wahyunya kanjeng Nabi, wahyunya Allah kepada Rasulullah, kanjeng kita ini bisa berupa Al-Quran, bisa berupa Al-Hadis. Al-Quran juga wahyu, Al-Hadis juga wahyu. Ada yang membedakan, kalau Al-Quran itu hanya teksnya, isinya dan teksnya itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Tetapi kalau hadis itu hanya intinya dari Allah, teksnya mungkin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis. Antawadhu. Nah, ini tujuannya apa? Karena supaya kita tidak melampaui batas. Baik dalam ucapan, tadi contoh di dalam ucapan. Jadi kalau gitu ya ucapan dengan bagus lah. Dengan siapapun. Dengan istri juga bagus. Dengan anak juga bagus. Karena kalau kita terlalu keras, kasar, kadang-kadang orang yang perasaannya halus itu merasa tersinggung. Walaupun kata-kata kita itu kata-kata itu benar. Jadi kata-kata itu benar. Tapi kan tadi metodologinya keliru, itu bisa jadi keliru. Nah ini kalau gimana?
Kalau qulil haqqa walau kana murran, kan ada. Katakan yang benar walaupun pahit rasanya. Diungkapkan tidak enak, ya itu bisa. Tapi itu tempatnya kan ada metodologinya. Ini kan kalau orang diperingatkan kan nggak enak juga kan, dikatakan itu kan ya pahit rasanya. Ini bagi kita untuk menyampaikan atau bagi orang yang kita sampaikan. Tapi ada supaya kena maksudnya. Murron itu kan ya sakit itu. Nah, kalau diperingatkan nggak enak. Walaupun kata-kata itu dilakukan ya pahit akhirnya itu. Karena mestinya yang dia senangi, tapi terus tidak boleh dilakukan. Ini. Tapi itu perlu. Tapi ada metodologi supaya kita tidak tawajawus anil haq. Fi'lan juga macam itu. Perilaku. Jadi kita punya aktivitas perilaku, ya jangan melampaui batas. Kalau kita menjadi over, nah itu nggak bagus. Over itu juga tidak bagus. Kalau apalagi overacting itu nggak bagus juga. Perilaku pekerjaan yang baik ya, yang wajar saja. Ini tawadu pada siapa saja. Tawadu, jangan overacting. Kalau berperilaku mungkin perilaku yang kasar. Ini kan ya perilaku yang tidak menyenangkan orang. Sedot, ini enggak bagus. Nah, yang biasa-biasa saja, wajar. Kalau tidak setuju, ya mungkin bagaimana tindakan kita yang tidak menyinggung orang lain. Kalau orang katanya kan yakfi insan bil isyarah. Manusia itu cukup dengan isyarah. Beda antara manusia dengan binatang. Kalau binatang pakai bil aso, kalau orang cukup pakai isyarah, mungkin dengan sindiran. Itu cukuplah dengan sindiran, dengan aktivitas yang kelihatannya, ya, tapi jangan overacting. Ya, ini orang kenapa kok begini? Itu kalau orang punya ilmu, orang ilmuwan, orang yang perasaannya dalam sudah memerintahkan dia. Kenapa ya kok dia begitu? Ini akan introspeksi. Mungkin saya salah. Jadi ada tindakan sedikit saja dia sudah merasa. Walaupun mereka itu melakukannya tidak overacting. Jadi makanya al-insan itu cukup bil isyarah. Ini la tabri hatta labriya ahadun ala ahadin. Kalau kita tawadu, ini jangan sampailah seseorang itu melampaui batas, melakukan aktivitas baik itu qaul atau fi'il, perilaku yang melampaui batas. Ini pada seseorang ahadun ala ahadin, iya kan? Ini karena interaksi seseorang. Jadi dari hubungan ini kan bagus Islam itu, bagus itu. Nah, cobalah seperti contoh ini aliran keras, kadang-kadang kasar itu pidato mengatakan itu salah, kan gak enak itu. Wong di muka orang banyak, apalagi tunjuk hidung si A itu keliru. Nah, monggo lah kalau ingin Anda datang aja kepada orang yang ahli, ajak ada diskusi ya. Nanti mungkin kerja taslim dia akan ngomongi pada masyarakatnya yang benar. Nah, tidak terus itu enggak betul. Nah, ini oke. Wala yafkhar ahadun ala ahadin. Nah, ini juga ada. Wala yafkhar ini di sini ada tafsirnya bagus. Ayyaj'ala li nafsihi fadlan ala ghairihi. Yani wa hadza istira'un li ghairi. Jadi jangan dia menjadikan dirinya itu lebih daripada yang lain. Ini. Jadi kita tidak boleh punya perasaan lebih daripada yang lain, tidak boleh. Ini namanya sombong. Jadi kita itu tuh sama di mata Allah itu sama. Nah, yang membedakan kan inna akramakum indallahi atqakum. Ini kualitas ibadahnya saja, yang ketakwaannya saja yang bisa membedakan kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah sama itu.
Inna akramakum indallah. Yang paling mulia menurut Gusti Allah itu atqakum. Tapi di sama-sama manusia ini sama. Itu namanya ada tasbih sama. Tidak boleh kita merasa lebih. Buktinya apa? Kalau Islam lihat di mata hukum kita itu sama. Tidak boleh beda. Nanti kisahnya Qadhi Syurah kan sudah jelas itu. Di mata hukum kita itu sama. Antaranya anak pejabat, anaknya orang kaya, atau orang kaya, orang miskin, orang kuat, itu sama. Mestinya di mata hukum harus sama. Maka ketika dulu itu ada yang mengatakan yang tidak setuju ketika ada kasus, ada seseorang mencuri jagung hanya beberapa buah saja, buah jagung itu, ini sampai dilaporkan akhirnya dihukum. Itu berang jagung akhirnya kan ini mestinya, apalagi ada indikator orang itu memang tidak bisa makan. Jadi memang salah. Kenapa kok tidak minta? Mungkin dia takut malu terus nyolong, memang salah. Tapi kan itu dihukum ya lantak uang. Mungkin hukumannya sama lah mestinya. Kalau mau dihukum ya monggo, tapi harus sama. Ketika ada orang yang punya kekuasaan, orang punya kekuatan, orang punya ini juga dia itu dihukum kalau melakukan persoalan yang sama. Itu misalnya harus macam itu. Itu adalah Islam mengajarkan macam itu. Jadi kalau kita tawadhu, dampaknya kita tidak bolehlah merasa kita itu lebih utama daripada orang lain. Itu namanya kalau ada bandingan pada orang lain, itu namanya fakhr. Kalau ujub, beda lagi. Kalau ujub itu kita merasa kagum pada diri kita sendiri, itu juga enggak boleh. Ujub itu enggak boleh. Jadi kita itu ketika merasa, wah alhamdulillah saya bisa ini, merasa kagum orang lain tidak bisa, saya kok bisa ngagumi dirinya sendiri. Ini tidak boleh juga, menurut etika. Caranya gimana? Ya kita mensyukurilah, alhamdulillah Allah mentakdirkan ini ditolong oleh pangeran. Ya kita ditolong oleh. Jadi kita merendahkan diri bahwa kita bisa melakukan sesuatu itu tidak lepas dari pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ikrar kita dengan wildan la haula wala quwata illa billah. Itu kalau mengatakan kan la haula ora ono kekuatan, ya oke, la haula ora ono doyo sumingkir saking maksiat. Orang Jawa itu nek mana nih detail itu enggak tahu orang dulu kok iso ngono piye. Ini la haula itu kan maknane ora ono doyo sumingkir saking maksiat. Jadi tidak ada kekuatan untuk menghindarkan dosa. Wala quwata lan ora ono kekuatan untuk melakoni ibadah, dan tidak ada kekuatan untuk beribadah illa billahi illa billahi, amin, kecuali pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa itu. Diikrar penyerahan diri, la haula wala quwata illa billah. Jadi kita bisa begini, ya alhamdulillah, kadang-kadang kebaikan dilewatkan kita kepada kita syukur aja kepada Allah. Ada kebaikan juga lewatnya kepada diri kita. Ya kita itu ya alhamdulillah dilewati macam itu. Jadi jangan terus kita merasa saya jangan. Itu tidak bagus itu, apalagi merasa dirinya lebih dari orang lain. Maka kemarin ini kan kaitannya dengan lain. Kemarin tuh lau itu tidak boleh. Lau apa katanya? Kalau, ini lau itu kan kalau tidak ada saya, kamu nggak jadi orang. Ini juga nggak betul juga. Kalau tidak ada saya, kamu tidak jadi orang. Ya jadi, kalau tidak lewat kamu, ya Allah akan melewatkan orang lain. Kalau tidak melihat kamu, ya Allah melewatkan. Kalau orang itu sudah ditakdirkan oleh Allah.
Jadi qadarnya Allah sudah jelas. A itu begini, B itu begini. Mungkin lewat orang. Nah, kalau kita dilewati ya alhamdulillah. Jadi dilihatkan pada kita. Jadi itu kan kita berarti kita bisa melakukan kebaikan. Kalau kebaikan lewat kita. Jangan terus kita sombong karena dari kita. Itu pertolongan Allah. Allah memilih kita untuk bisa menolong orang lain. Seandainya kita tidak bisa, saya tidak menolong, ya Allah akan melewatkan pada yang lain. Nah, yang lain karena si A itu sudah ditakdir macam itu. Ditakdir kaji kok. Mungkin gak tak tolong ke iso kaji ya iku. Oleh lho ya enggak. Lek ora mbok kae ya dikae wong liya. Wong Gusti Allah nakdirkan si A itu sudah haji. Ya, ini kan kita tidak sombong, tidak merasa lebih dari orang yang lain. Wah, ini bagus saya kira itu ya. Jadi ini fikul hadisnya ini al-amru bitawadhu wa khafdil najah lil mu'minin, jannah lil mu'minin. Jadi kita diperintahkan oleh untuk tawadhu dan merendahkan diri. Makanya ada sabda Nabi, man tawadhu'a rafa'ahu wa man takabbara wada'ahu. Ini barang siapa rendah diri akan diangkat oleh Allah. Derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kan karena apa? Karena pengakuan mereka, karena ikrar mereka, karena keyakinan mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ikrar mereka, dia ikrar bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau begitu yang dilakukan itu tidak lepas dari pertolongan Gusti Allah. Iya kan itu. Jadi ikrar mereka, pengakuan mereka, ngakoni dia, meyakini dia, yakin. Akhirnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis dadi wali pamane, dadi wali. Iku ya ora rumangsa. Nek kadang-kadang wis dadi wali rumangsa, oh itu juga dosa bagi wali gitu tuh. Dosa. Ini kalau malah harus bahkan harus semua perilaku mereka itu adalah ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bitawadhu. Ini wa khafdil janah lil mu'minin, dan merendahkan diri. Janah itu sayap. Nah, jadi surah usah ada janah lambung, ini janah itu artinya sayap. Jadi kita merendahkan diri kepada orang lain. Siapa tahu ya, ini kan merasakan metodologinya kalau Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nek kita itu tahu anak kecil, kita juga bisa merendahkan diri. Itu nyombongi. Iki arek cilik umur 9 tahun kok serkep ning gone masjid. Aku wis tuwa. Ilu kadang-kadang ning masjid ana alangan sithik ya ora iso ning masjid. Oh, berarti ibadahnya anak ini itu lebih baik, lebih bagus daripada saya. Kualitasnya. Nah, jadi kita tawadhu kepada anak. Orang dikasari anak itu. Nah, ini kepada orang sesama juga macam itu. Kalau sama ini anak ini kok usianya sama dengan saya, tapi ternyata kok ibadahnya, aktivitasnya kok lebih baik daripada saya. Oh, berarti orang ini justru lebih bagus daripada saya. Yang muda juga macam itu. Orang ini lebih tua daripada saya. Berarti dia itu aktivitasnya lebih, makan garamnya lebih banyak daripada saya. Pengalaman ibadahnya sudah lebih banyak daripada saya. Nah, itu kan ya. Terus waktu ibadahnya relatif lebih banyak daripada saya. Oleh karena itu orang tua itu lebih bagus daripada saya. Jadi akhirnya dia itu posnya selalu merendahkan diri kepada orang lebih tua, juga merendahkan diri sesama, juga merendahkan diri kepada anak yang lebih kecil dari dia, juga merendahkan diri. Itu namanya di sini khafdul janah, namanya merendahkan diri. Ini jangan sombong, enggak betul sombong itu. Arek cilik ropo kon lho, ya enggak betul itu. Mungkin kecil itu dia tahu. Nah, ini mungkin dalam ilmu pengetahuan kan Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu ilmu pengetahuan. Kamu itu diberi ilmu oleh Allah hanya sedikit. Ilmu yang diberikan Anda itu hanya sedikit. Mungkin adalah
sesuatu ilmu yang Anda tahu, Anda tidak tahu, mungkin orang lain tahu. Nah, itu mungkin juga ada orang yang lain lebih tahu daripada kita. Ini mungkin. Walaupun ilmu kita banyak, pinter, tapi tetap dia rendahkan diri karena meyakini bahwa walaupun ilmunya dia banyak, mungkin ada orang lain itu yang lebih rendah. Mungkin itu pandangan dia, tapi ilmunya lebih ada, ilmu yang dia tidak ketahui dia tahu. Maka dulu pernah saya katakan, contohnya itu dalam kitab Imam Abu Hanifah, ketika bertanya, ini kan pada pembantunya perempuan lagi. Nah, yang ditanya pada Abu Hanifah sudah terkenal ilmuwan yang faridu zamani, orang satu-satunya yang pinter di kala itu. Nah, tapi dia tetap tanya kepada ini. Ya kan? Ini buktinya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu kan pernah sudah punya ilmu top. Imam Ghazali itu jadi imam, buat direktur madrasah nizamiyah, kepala sekolah ketika itu. Lalu ketika dia sholat, nah itu kan adiknya itu mufaraqah. Nah, ketika salam ditanya, kenapa kok mufaraqah? Karena merasa kalau kakaknya itu ditanya, kenapa dik kamu kok mufaraqah? Karena sampai tadi sholatnya tidak khusyuk. Ini padahal dia direktur ini. Masih kalah dengan adik beliau, saudara beliau yang notabene dia tidak apa-apa. Akhirnya Imam Ghazali pergi belajar. Akhirnya menjadi orang ahli tasawuf itu. Belajar lagi beliau. Merasa kurang padahal sudah menjadi imam besar, direktur. Kalau sekarang rektor lah. Rektor. Nah, sudah top ilmunya, sudah top di kala itu. Dia karena dari keilmuan. Karena dulu mungkin yang diangkat kepala sekolah itu yang paling pintar, tetapi ada ilmu sedikit yang dia tidak tahu, tapi adiknya itu ngerti. Adiknya itu lebih ngerti tentang ilmu itu, walaupun ilmu yang lain ini lebih Al-Ghazali. Akhirnya Imam Ghazali terus pergi belajar, akhirnya tahu gurunya di mana, ditunjukkan gurunya si A. Imam Ghazali belajar di sana, pulang menjadi ahli tasawuf itu. Ini sudah pintar. Jadi Imam Ghazali itu pintar filsafat, pintar fikih, pintar itu. Itu apa namanya yang menunjukkan kepiawaiannya mana? Bukunya Imam Ghazali itu loh. Itu ilmiah, logikanya bagus. Ihya Ulumuddin itu logikanya bagus. Oleh karena itu walaupun sudah beratus-ratus tahun itu masih dikaji orang, masih pantas. Sering orang mengungkapkan itu karena logik itu logik. Yang mungkin contoh yang gampang, sederhana saja. Kalau dia bicara syukur itu kan dibagi tiga. Ada al-ilmu, ada al-hal, ada al-amal. Bagus sekali. Jadi orang bisa syukur menurut Ghazali itu punya pengetahuan. Kan logika. Kalau tidak tahu nikmat, mana orang itu bisa syukur. Orang bisa syukur itu harus punya ilmu. Tahu ma'rifatun nikmat. Loh, ini kan. Kalau tidak tahu ya tidak bisa terima kasih. Wong tidak tahu nikmat, mana bisa terima kasih. Maka pengetahuan itu penting, ilmu itu penting. Nah ini makin dalam ilmunya orang itu juga akan makin tahu akan nikmat Allah kepada dia. Jadi maka di sana jelaskan walaupun ukuran yang banyak kan menyenangkan, ukuran kan parameter diri, mestinya parameternya Gusti Allah. Itu kan jadi akhirnya orang itu walaupun sakit tetap dia itu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa bahwa penyakit yang ada pada dirinya itu adalah yang terbaik, nikmatnya Allah yang terbaik diberikan kepada dirinya. Kalau dia sakit, nah dia tuh nerimo sakit, dia merasa sabar. Itu kan kesabaran orang yang sakit itu bisa mengampuni dosa-dosa mereka. Kan luar biasa itu. Karena kesabaran orang sakit bisa mengampuni dosa mereka. Nah itu kan harus tahu.
Nek mboten ro wong loro ya miso. Jenengan pirsani banyak orang loro di rumah sakit itu bengok ya apa sih dah. Karena tidak punya ilmu pengetahuan. Tapi kalau dia punya ilmu pengetahuan, tidak, dia akan diam, akan ini karena ilmu. Nah, ini. Makanya betul kalau ingin syukur harus tahu ilmunya itu. Yang kedua punya sikap. Sikapnya apa? Kalian sikap mungkin faroh, mungkin seperti optimis. Kalau itu sikap roja. Dari sikap iso apa ya roja, mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya isinya mau iso mau arep-arep tok, wong ngamal wis ora iso. Coba nek wis saged lumah-lumah dengan amben salat wis agak iso, ngamal wis ora iso, duwe wis entek ya apa? Ya roja. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan sikap mengharap. Masih tetapnya nek buat terima yo niku swambak piso-pisoan bergonate wong loro ya menen alternatif juga dokter gak iso dukun gak iso bareng mati niku napa nek batin ora dukun liya apa mati kok ora terima itu berarti tidak terima kali kodok dari Gusti Allah. Terus sikapnya destruktif, sifatnya negatif. Karena apa? Tidak punya ilmu pengetahuan. Nah ini gini. Ya. Nah, yang ketiga baru al-amal, aktivitas kita harus yang bagus. Ya, yang aktivitas yang menggunakan nikmat itu sesuai dengan keperuntukannya. Sarful ni'ah milima yardohu. Apa diberi nikmat ini ya digunakan untuk ini. Punya tangan digunakan untuk apa? Ya semampunya. Yang penting dia usaha, jangan sampai kita gunakan untuk melanggar aturannya Gusti Allah. Ono pikiran, orang pikiran ngeres tok ada. Orang pikiran kusudon tok Allah ora enek apike wong. Itu juga enggak betul. Nah ini kan kalau kita bukan pikiran digunakan untuk berpikir yang positif. Husnudan ibune wong. Nah ini jadi bagus. Mungkin ini jadi al-amru bitawaddu wa khafdul janah lil mukminin. Wallahu a'lam bishawab. Ini karena yang lebih bagus akhir ini akhlak ini. Mudah-mudahan kita ini diberi kekuatan, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala biar belajar tidak hanya belajar saja tapi belajar ilmu yang amalia. Kalau bisa kita gunakan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini tidak bisa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yamtini bil 'atiyah, ya sahibal mawahib samiyah. Salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sayyidiyah wa ighfir lana ya dalawna fi hadhihi al-'ashiyah. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'i sabil. Nas'aluka husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma